Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Fatmala dari Prodi Bisnis Digital, akan memenuhi tugas UAS MK Organisasi Digital, mewakili kelompok 2 dan akan disambung dengan rekan-rekan saya selanjutnya. Business plan adalah dokumen tertulis yang merinci rencana bisnis sebuah perusahaan atau usaha lainnya. Nah, ini mencakup gambaran menyeluruh tentang tujuan bisnis, strategi bisnis, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Analisis pasar, analisis pesaing, model bisnis, proyeksi keuangan itu menjadi salah satu bagian dari bisnis plan. Nah, pentingnya bisnis plan adalah sebagai panduan strategi bagi para pemilik bisnis dan investor profesional. Nah, untuk closingnya, tolong ya teman-teman, ini untuk closingnya. Bisnis plan yang efektif tidak hanya mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh bisnis, tetapi juga mengapa itu dapat berhasil dan bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Ini adalah alat yang penting untuk mengelola bisnis dengan efisien dan mengkomunikasikan visi dan rencana kepada para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, pemberi pinjaman, dan mitra potensial lainnya. Seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi Cikora Fashion adalah menjadi destinasi utama bagi pecinta fashion wanita yang mencari inspirasi, kenyamanan, dan kualitas serta dan untuk misinya untuk menghadirkan pengalaman berbelanja online yang menyenangkan, aman, dan terpercaya. Untuk itu ada beberapa poin yang akan kami laksanakan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Yang pertama adalah pada pemilihan dan pengembangan produk. Jadi kami akan berusaha menghadirkan koleksi fashion yang trendy dan berkualitas tinggi yang sesuai dengan preferensi dan tren terkini pecinta fashion wanita. Yang kedua ada pengalaman pengguna yang terbaik, memperbaharui dan meningkatkan antarmuka pengguna situs web atau aplikasi untuk navigasi yang intuitif, pencarian yang efisien, dan proses pembelian yang mudah. Yang ketiga ada keamanan dan kepercayaan. Kami akan mencoba mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi pelanggan dan transaksi online, serta menawarkan metode pembayaran yang aman dan terpercaya. Yang keempat ada inovasi dalam layanan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan ramah dengan opsi komunikasi yang beragam dan solusi cepat terhadap masalah pelanggan. Yang kelima ada pemasaran dan promosi yang efektif. Kami akan mengembangkan strategi pemasaran yang cerdas untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau audiens target melalui kampanye online yang tepat sasaran. Dan yang keenam ada kemitraan dan kolaborasi. Membangun kemitraan strategis dan dengan influencer dan merek terkemuka dalam industri fashion untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi Cikora Fashion. Marketing plan dan strategi. Pertama, positioning. Agen afiliasi fashion kami berfokus menjadi mitra utama untuk mereka yang akan memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Selain itu, kami juga menawarkan layanan konsultasi komprehensif dan solusi untuk pendekatan pada pelanggan dan pemahaman mendalam tentang tren. Tentu kami dipercaya sebagai agen afiliasi dalam memperkuat kehadiran merek mitra di pasar digital. Kedua, pitching. Layanan kami akan beri harga penjualan yang dihasilkan berdasarkan model komisi afiliasi yang sudah disepakati. Sementara itu, kami juga memastikan jika harga dan keuntungan yang sudah disepakati memberikan nilai baik untuk brand mitra. Ketiga, produk dan layanan kami mencakup berbagai layanan afiliasi model, antara lain seperti promosi, rekomendasi, ulasan, dan banyak lagi. Kami juga mulai bekerja sama dengan merek fashion untuk mengembangkan strategi afiliasi yang sama dengan tujuan bisnis mereka, seperti meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan. 4. Flash. Strategi pemasaran kami difokuskan secara online dengan memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk dan jasa klien kami.
Selain itu, kami juga akan mengoptimalkan kehadiran online via situs web dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kelima, promotion. Kami akan menggunakan strategi promosi online untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Strategi online kami akan menggunakan wadah seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Dari pemasaran online, kami akan memberikan para audiens konten-konten edukasi dan rekomendasi. Strategi online juga dapat memperkuat brand awareness, menghasilkan traffic ke situs web kami, dan meningkatkan konversi untuk klien kami. Baik, di sini saya akan menganalisis pasar dan pesaing untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang pertama itu peluang di industri fashion. Industri fashion telah mengalami transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh perkembangan teknologi digital dan penetrasi internet yang semakin luas. Berikut adalah beberapa peluang yang dapat kami manfaatkan. Yang pertama ada ekspresi diri dan gaya hidup. Fashion tidak lagi sekedar kebutuhan fungsional, tetapi telah menjadi bagian dari ekspresi diri dan gaya hidup. Hal ini membuka peluang bagi kami untuk menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan tren personalisasi dan kostumisasi. Yang kedua ada perubahan cara konsumen berbelanja. Peningkatan berbelanja online memberikan peluang besar bagi kami untuk memperkenalkan produk fashion dari berbagai merek melalui platform digital, menjangkau konsumen sebagai lokasi geografis tanpa batasan fisik. Yang ketiga ada peran penting kami. Dalam era digital, kami memiliki peran strategis dalam menghubungkan konsumen dengan merek-merek fashion terkemuka. Dengan menyediakan akses mudah dan informasi relevan serta inspiratif, kami dapat meningkatkan loyalitas dan engagement konsumen. Terakhir ada teknologi digital dan platform online, yaitu memanfaatkan teknologi digital dan platform online memungkinkan pengalaman belanja yang lebih inklusif dan global. Kami dapat menggunakan data dan analisis untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan relevan. Selanjutnya ada tantangan di industri fashion. Setelah peluang di industri fashion juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik. Persaingan yang pertama ada persaingan ketat. Tentunya pasar online sangat kompetitif dengan kehadiran platform e-commerce sebesar seperti Style Connect, Trendylinks, dan Citaklien. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan yang harus dihadapi strategis oleh kami. Untuk Style Connect sendiri menawarkan jangkauan yang global dengan kemitraan merek internasional dan desain platform yang ramah pengguna, tetapi mungkin kurang fleksibel dalam menyesuaikan strategi afiliasi untuk pasar lokal. Yang kedua ada Trendylinks. Mereka fokus pada segmen pasar muda dengan produk yang sesuai tren terbaru dan strategi pemasaran agresif di media sosial, tetapi mungkin kurang dalam variasi produk dan pengalaman pengguna yang dioptimalkan. Yang ketiga ada Chic Affiliate. Mereka menyediakan produk fashion premium dengan kualitas tinggi dan program afiliasi yang menguntungkan, tetapi harga produk yang tinggi dapat membatasi daya tarik di pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada kebutuhan untuk inovasi dan adaptasi. Dalam menghadapi perubahan tren dan kebutuhan pasar, kami harus terus berinovasi dan beradaptasi. Penggunaan teknologi dan analisis data dapat membantu dalam memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan relevan bagi konsumen. Yang terakhir itu pentingnya layanan pelanggan yang unggul. Jadi untuk bersaing di pasar yang kompetitif, kami harus fokus pada layanan pelanggan yang sangat baik dan konsumen untuk memberikan hasil yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi peluang tantangan ini, kami dapat menyusun strategi yang efektif untuk tumbuh dan berkembang di pasar global yang dinamis. Saya Febrisa Yulianti akan sedikit memberikan penjelasan mengenai perolehan pendanaan dengan menarik investor atau mendapatkan pinjaman dengan memberikan bukti bahwa bisnis memiliki potensi untuk sukses. Baik, masuk ke bab 6 yaitu marketing dan strategi. Poin yang pertama ada positioning, yaitu agen afiliasi fashion. Kami berfokus untuk menjadi mitra utama bagi merek fashion yang ingin memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan melalui program afiliasi yang efektif. Kami memposisikan diri sebagai ahli dalam industri fashion, menawarkan layanan konsultasi komprehensif dan solusi khusus untuk merek mitra kami. Pendekatan kami yang berpusat pada pelanggan dan pemahaman mendalam tentang tren dan preferensi konsumen
menjadikan kami mitra terpercaya dalam memperkuat kehadiran merek Anda di pasar mode digital. Poin yang selanjutnya ada pricing. Layanan kami diberikan harga berdasarkan model komisi afiliasi, di mana kami memberikan komisi atas semua penjualan yang dihasilkan melalui program afiliasi kami. Persentase komisi disesuaikan untuk setiap pelanggan berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Kami memastikan harga komisi yang kami tetapkan kompetitif dan memberikan nilai yang jelas bagi brand Anda. Ada poin yang ketiga yaitu produk. Produk dan layanan kami mencakup berbagai layanan afiliasi mode, termasuk promosi produk, rekomendasi, ulasan, dan banyak lagi. Kami bekerja sama dengan merek fashion untuk mengembangkan strategi afiliasi yang selaras dengan tujuan bisnis mereka, seperti meningkatkan penjualan, memperluas basis pelanggan, dan meningkatkan kesadaran merek. Poin yang keempat itu flash. Strategi pemasaran kami akan difokuskan secara utama pada online dengan memanfaatkan platform digital dan jaringan afiliasi untuk mempromosikan produk dan jasa klien kami. Selain itu, kami akan mengoptimalkan kehadiran online kami melalui situs web dan media sosial untuk meningkatkan audiens yang lebih luas. Poin yang kelima ada promotion. Kami akan menggunakan kombinasi strategi promosi online dan offline untuk meningkatkan visibilitas dan menarik audiens yang relevan. Tim lalu akan mengarahkan operasional harian. Di sini ada 2 poin, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendeknya adalah yang pertama, fokus pada penjualan di bulan-bulan tertinggi seperti bulan April, Mei, Desember, dan Januari. Hal ini terlihat dari proyeksi penjualan bulanan tahun 2024 yang menunjukkan persentase penjualan yang lebih tinggi pada bulan-bulan tersebut. Yang kedua, pastikan efisiensi operasional dengan menjaga biaya tetap dan biaya variabel sesuai anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rincian biaya bulanan yang telah disiapkan. Yang ketiga, optimalkan tim penjualan dengan target penjualan harian yang jelas. Berdasarkan proyeksi, setiap admin diharapkan dapat menjual 5 unit atau 5 produk per hari. Tujuan jangka panjangnya yaitu yang pertama, investasikan dana pada aset tetap seperti kamera, PC, meja, kursi, dan peralatan lainnya untuk mendukung operasional jangka panjang. Hal ini terlihat dari rencana anggaran biaya tetap yang dialokasikan. Yang kedua, tingkatkan kemampuan digital marketing dengan memanfaatkan jasa web selama 1 tahun. Ini akan membantu memperluas jangkauan pemasaran. Yang ketiga, perluas tim penjualan secara bertahap dengan menambah jumlah handphone dan personil untuk meningkatkan volume penjualan. Yang keempat, jaga profitabilitas dengan mempertahankan margin laba kotor sebesar 10.000 per produk. Hal ini akan membantu mencapai proyeksi laba rugi yang menguntungkan. Dengan menjalankan panduan di atas, diharapkan bisnis dapat mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek secara efektif berdasarkan data yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.